Shalom, senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-8 dengan tema Misi kepada yang membutuhkan. Saya berdoa semoga saudara-saudara telah mempersiapkan diri sebelum mengikuti program ini dengan telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso ditemani oleh Pendeta Jerry Mangirongkonda dan juga Pendeta Widodo Purwanto. Kita akan menggali lebih dalam, tetapi sebelum itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah sumber segala hikmat dan pengetahuan, kami datang merendahkan diri. Sungguh kami ini membutuhkan pertolongan Tuhan ketika kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Tolong kami supaya kami dapat melihat kebenaran dan mempraktekannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kami mengingatkan sahabat-sahabat sekalian bahwa program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat. Yang ketiga kita mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan yang paling terakhir kita tiba kepada bagian aplikasi. Mari kita lihat bagian yang pertama yaitu dasar Alkitabiah. Yang pertama Lukas 5 ayat 17-26. Di sini ada kisah penyembuhan seorang lumpuh oleh Yesus di rumah yang penuh sesak. Dan orang membawa orang lumpuh itu melalui atap untuk bertemu Yesus. Yesus menyembuhkan dan mengampuni dosa-dosanya. Yohanes 5 ayat 1-9. Ada keajaiban penyembuhan di kolam Bethesda. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit yang sudah lama di tepi kolam, dan peristiwa ini menimbulkan kontroversi. Ulangan 10 ayat 19, perintah untuk mencintai orang asing, karena bangsa Israel juga pernah menjadi orang asing di Mesir. Perintah ini menekankan nilai tentang kasih, keadilan terhadap mereka yang berada di dalam situasi yang sulit. Imamat 23 ayat 22 adalah perintah untuk membiarkan sisa panen pada tahun ke-7 dan membiarkannya untuk orang miskin, supaya ini adalah bentuk ketaatan terhadap hukum Allah di dalam mengelola sumber daya sebagaimana Tuhan sudah memberkati mereka. Kita ke Perjanjian Baru, Matius 25 ayat 34-40, perumpamaan tentang penghakiman di akhir zaman, di mana orang yang melayani orang miskin, sakit, dan orang-orang terpinggirkan diakui sebagai telah melayani Yesus sendiri. Yohanes 15 ayat 13, Yesus menyatakan kasih sejati sebagai memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Dan ini adalah panggilan untuk mengasihi sesama dengan kasih yang tulus dan dengan pengorbanan. Mari kita lihat makna dari judul, Misi kepada yang membutuhkan. Dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat kita, siapa yang membutuhkan di sini? Dan kebutuhan atas apa? Kalau kita lihat konteks Matius 25 ayat 31-46, dalam pasal ini Yesus memberikan gambaran tentang kelompok orang yang disebut saudara-saudaraku yang paling hina. Dan kelompok ini melibatkan orang-orang yang mungkin dianggap terpinggirkan atau memiliki kebutuhan khusus. Ada beberapa interpretasi mengenai kelompok ini. Yang pertama, orang lapar, mereka yang membutuhkan makanan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi mereka sendiri. Yang kedua, orang haus, mereka yang kekurangan air atau sumber kehidupan. Yang ketiga, orang yang telanjang, artinya mereka yang kekurangan pakaian atau kebutuhan dasar lainnya. Yang keempat, orang asing, mereka yang berada di dalam pengungsian, yang membutuhkan bantuan, butuh diterima suatu tempat di mana mereka boleh berlindung dan berteduh. Yang kelima adalah orang sakit, mereka yang mengalami penyakit atau gangguan kesehatan. Dan yang keenam adalah orang yang dipenjarakan, mereka yang berada dalam tahanan atau sistem penjara yang membutuhkan dukungan dan penghiburan. Ellen White dalam My Life Today halaman 243 mengomentari tentang mereka ini. Dikatakan bahwa Allah menuntut umatnya untuk jauh lebih berbelas kasihan dan memperhatikan orang-orang yang kurang beruntung daripada mereka. Allah menuntut agar perhatian yang sama yang seharusnya diberikan kepada para janda dan yatim piatu juga diberikan kepada para tunanetra dan mereka yang menderita karena kelemahan fisik lainnya. Kebajikan tanpa pamrih sangat jarang ditemukan di zaman ini.
Selanjutnya, siapa saja yang dituntut untuk menjalankan misi kepada yang membutuhkan? Apakah hanya kepada mereka yang berkelimpahan dan memiliki kekuasaan dan lain-lain? Bagaimana kita melihat tanggung jawab ini? Sekali lagi Roh Nubuat dalam Testimonies jilid 6 halaman 275 dan 276 di sana mengatakan, sesuai dengan kekuatan dan kesempatan yang ada, saya garis bawahi, sesuai dengan kekuatan dan kesempatan yang ada, pelayanan pribadi dituntut dari semua orang. Sekali lagi, dituntut dari semua orang. Pekerjaan mengumpulkan orang-orang yang membutuhkan, yang tertindas, yang menderita, yang melarat, adalah pekerjaan yang seharusnya sudah lama dilakukan oleh setiap gereja yang percaya akan kebenaran pada zaman ini. Jadi berdasarkan kutipan ini kita temukan bahwa dituntut semua orang untuk terlibat di dalam misi kepada yang membutuhkan, namun sesuai dengan kekuatan dan kesempatan kepada masing-masing orang. Apa tujuan kita melakukan misi kepada yang membutuhkan? Apakah untuk meringankan masalah mereka ataukah untuk menjadikan mereka orang Kristen? Nah, adalah unethical atau tidak etis kalau kita membantu dengan motif-motif tertentu, termasuk juga untuk tujuan proselitisme. Jika demikian, apakah sebenarnya motif yang benar untuk berbuat kebaikan ini? Kembali lagi dari Testimonies jilid 6 halaman 276, di sana dikatakan, memenuhi kebutuhan fisik, memberi makan orang lapar, membawa orang miskin yang terbuang di rumah kita, menolong mereka yang tidak dapat menolong diri mereka sendiri. Dalam melakukan pekerjaan ini, kita memiliki kesempatan yang baik untuk menyatakan Kristus yang tersalib. Jadi, motivasi, tujuan mengapa kita melaksanakan misi kepada mereka yang membutuhkan adalah untuk menyatakan tentang Kristus yang tersalib. Melalui perbuatan baik kita, orang melihat perbuatan baik kita dan nama Kristus yang ditinggikan dan dimuliakan. Puji Tuhan, terima kasih pendeta. Saudara-saudara, sekarang kita tiba pada ayat inti pelajaran sekolah Sabat yang terdapat dalam Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Untuk menjawab, minimal ada 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, apa latar belakang ayat ini? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan penghakiman dalam perikop itu? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan raja akan menjawab mereka? Frasa itu terdapat dalam pembuka ayat inti. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat latar belakang dari teks ini. Dalam Matius pasal 25, ada 3 peristiwa yang diangkat oleh penulis. Yang pertama adalah perumpamaan 10 anak darah, yang kedua adalah perumpamaan tentang talenta, dan yang ketiga adalah penghakiman akhir yang menyatakan bahwa ketika anak manusia datang dalam kemuliaannya, maka ia akan memisahkan seorang dengan yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba-domba itu ditempatkan di sebelah kanan, sedangkan kambing di sebelah kirinya. Kemudian kepada mereka yang di sebelah kanan, raja itu berkata, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Mengapa mereka menerima berkat itu? Ayat 35 menyebutkan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kemudian, orang-orang benar itu menjawab dia, saat mana Tuhan? Atau bila manakah kami melihat engkau lapar, haus, orang asing, telanjang, sakit, dan dalam penjara, lalu kami melayani engkau? Dan raja itu berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk
salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Lain halnya dengan mereka yang di sebelah kiri, yang digambarkan dengan kambing. Ia berkata, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Mengapa? Sebab ketika aku lapar, haus, orang asing, telanjang, dalam penjara, kamu tidak melakukan atau melayani aku. Mereka pun berkata, saat mana dan bila mana itu Tuhan? Kami tidak melakukan untukmu. Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu tidak lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Nah, saudara-saudara, melalui cerita ini, Yesus memposisikan dirinya sebagai raja yang menghakimi mereka yang digambarkan dengan kelompok domba dan kambing. Mereka yang digambarkan dengan domba adalah mereka yang mewarisi kerajaan Bapa karena memiliki sifat peduli dan murah hati kepada mereka yang membutuhkan. Sebaliknya, mereka yang digambarkan dengan kambing adalah orang-orang yang tidak memiliki sifat peduli dan tidak suka menolong orang-orang yang membutuhkan, dan bagian mereka adalah berada di api yang kekal. Muncul pertanyaan seperti ini. Apa yang dimaksud dengan penghakiman dalam perikop ini? Konsep penghakiman dalam perikop ini menjelaskan penghakiman di akhir zaman. Hal itu dapat dilihat dari penjelasan di ayat 1 dan ayat 2 menyebutkan anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Ayat 2 menyebutkan semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seperti gembala memisahkan domba dari kambing. J.A. Motyer dalam buku The New Bible Commentary menyatakan bahasa atau konsep tentang kedatangan anak manusia, kemuliaan, malaikat-malaikat, takhta dan penghakiman semuanya berasal dari Daniel pasal 7 ayat 9 sampai ayatnya ke-14. Ini adalah hasil akhir dari kerajaan otoritas yang dinubuatkan di dalam nubuatan tentang anak manusia dan yang telah disinggung oleh Yesus di dalam beberapa kesempatan, misalnya dalam Matius pasal 10 ayat 23, Matius 16 ayat 28, Matius 19 ayat 28, dan Matius 24 ayatnya yang ke-30. Nah, saudara-saudara, kesimpulan dari bagian ini adalah narasi dan diksi pada konsep atau konteks perikop ini adalah gambaran penghakiman akhir yang dilakukan raja, dalam hal ini adalah anak manusia, dengan menggunakan metafora domba dan kambing. Domba bagi mereka yang menikmati hidup yang kekal, sedang kambing bagi mereka yang berada dalam api yang kekal. Hal itu terjadi karena tidak memiliki sifat peduli dan murah hati terhadap yang membutuhkan, yang Yesus katakan, barang siapa melakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, ia telah melakukan untuk Yesus. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan raja itu akan menjawab mereka? Frasa ini dapat dilihat di awal ayat inti kita. Nah, saudara-saudara, kata raja merujuk kepada Yesus Kristus yang disebutkan dengan istilah anak manusia. Hal itu dapat dilihat dari ayat 31 dan 34 dan ayatnya yang ke-40 dari Matius pasal 25. Kemudian, siapa mereka? Yang dimaksud dengan ayat ini atau kata mereka di sini merujuk kepada orang-orang yang menunjukkan kepedulian, kemurahan, kebaikan dan kasih kepada mereka yang membutuhkan. Mereka inilah yang digambarkan dengan domba yang ada di sisi sebelah kanan yang menempati kerajaan yang disediakan oleh Bapa. Ya, melanjutkan pembahasan dari ayat inti kita, sekarang apa yang dimaksud dengan yang paling hina? Dan kemudian hina dalam hal apa? Serta siapa mereka yang dimaksud saudaraku yang paling hina?
Kata Yunani yang diterjemahkan yang paling hina adalah elakistos, yang artinya the least, atau bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang paling kecil. Dan menurut Spiros Zodhiates, elakistos adalah bentuk superlatif dari kata Yunani mikros yang juga bisa digunakan untuk menunjukkan tingkat atau level martabat seseorang secara sosial. Dan elakistos adalah mereka yang tingkat martabatnya paling kecil atau paling bawah, bahkan dianggap tidak memiliki martabat sama sekali dalam satu komunitas atau masyarakat. Itulah sebabnya John Blaze dalam sebuah renungan harian yang dimuat di Our Daily Bread 12 November 2021 memberi definisi sederhana bahwa yang dimaksud dengan yang paling hina adalah orang-orang yang menurut standar dunia hanya punya sedikit bahkan tidak punya apa-apa. Mereka adalah laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang kerap diabaikan bahkan dilupakan oleh dunia. Nah, sekarang hina dalam hal apa mereka ini? Dalam konteks ayat inti, mereka hina dalam status sosial mereka. Di mata masyarakat pada umumnya, mereka adalah orang-orang yang paling rendah status sosialnya. Orang-orang yang bahkan tidak dianggap keberadaannya dan sering terpinggirkan. Dan hal ini sering disebabkan oleh karena keadaan mereka yang miskin, berkekurangan, menderita, dan memiliki ketidakberuntungan dalam kehidupan mereka. Siapa mereka? Kemudian, mari kita cari tahu siapa mereka. Karena ada kata saudara di sana di dalam ayat inti kita, konteks dekatnya mereka adalah semua murid Yesus yang membawa misi bagi Kristus, yang waktu itu memang memiliki status sosial paling hina, paling di bawah. Mereka adalah orang-orang yang miskin dan tidak punya apa-apa. Dalam Matius 10 ayat 40 dan 42 dikatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi yang hina pertama dalam konteks dekat adalah murid-murid Kristus, yang hal ini juga berlaku bagi murid-murid dan para pengikut Kristus pada konteks zaman itu, di mana menurut Alfa Omega jilid 6 halaman 275, mereka adalah orang-orang yang paling hina karena harus kehilangan tempat tinggal dan menjadi miskin, menderita aniaya dan sakit, dilemparkan ke dalam penjara karena mereka mengikut Yesus dan karena mereka memberitakan Injil damai sejahtera. Bagi siapa saja yang menolong mereka, ada janji berkat dari Kristus dijanjikan di sana. Kemudian yang kedua, siapa yang hina ini? Dalam konteks jauh, yang hina adalah semua orang yang membutuhkan. Mereka yang miskin dan yang sedang berada dalam penderitaan hidup dan membutuhkan pertolongan. Yesus sendiri menjelaskan dalam konteks ayat inti Matius 25 ayat 35 dan 36 bahwa yang hina adalah mereka yang lapar, haus, sakit, telanjang, tidak memiliki tempat tinggal, dan mereka juga yang berada di dalam penderitaan serta ada di dalam penjara. Nah, sekarang kita bertanya, apa pengertian kamu telah melakukannya untuk aku? Dan mengapa Yesus di sini digambarkan yang paling hina? Alfa Omega jilid 6 halaman 276 mengatakan bahwa setiap perbuatan kemurahan diterima sebagaimana dilakukan kepadanya, kepada Kristus. Jadi pengertian kamu telah melakukannya untuk aku adalah bahwa kasih kita kepada Kristus harus dinyatakan dengan perbuatan baik, perbuatan kemurahan kepada mereka yang miskin, menderita, dan membutuhkan pertolongan. Nah, dalam buku That I May Know Him halaman 335 Nyonya White mengatakan, setiap tindakan belas kasihan yang dilakukan kepada mereka yang membutuhkan, yang menderita, dihitung seolah-olah dilakukan kepada Kristus sendiri. Ketika Anda menolong orang miskin, bersimpati kepada mereka yang menderita dan tertindas, dan bersahabat dengan anak-anak yatim piatu, Anda sedang membawa diri Anda ke dalam hubungan yang lebih dekat dengan Yesus. Nah, sekarang mengapa Yesus di sini digambarkan sebagai yang paling hina? Paling tidak ada dua alasan. Yang pertama, karena demikianlah dia memenuhi misinya. Untuk memenuhi misinya, Yesus rela menjadi yang paling hina. Filipi 2 ayat 8 mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Galatia 3 ayat 13 mengatakan, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus melakukan misinya menjadi yang paling hina. Yesaya 53 ayat 3 mengatakan, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, karena itulah tujuan dari misinya. Lukas 4 ayat 18-19 mengatakan,
Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dalam menjalankan kehidupan dan pelayanan di dunia ini, Yesus selalu dekat dengan orang yang membutuhkan, mereka yang menderita, yang miskin, dan yang terpinggirkan. Jadi di mana ada orang yang membutuhkan, di situ ada Yesus dekat. Mazmur 34 ayat 19 mengatakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemudian Alfa Omega Jilid 6 halaman 276 mengatakan, orang-orang yang sudah jatuh, yang bersalah dan yang berdosa, dirangkul oleh kasih Kristus, dan setiap perbuatan kebaikan yang dilakukan untuk mengangkat suatu jiwa yang sudah jatuh diterima sebagaimana dilakukan kepadanya. Jadi dengan melakukan kebaikan kepada mereka yang membutuhkan, kita sedang melakukan misi yang sama dengan Kristus, dan juga melakukan itu untuk Kristus karena Kristus selalu dekat dengan mereka, dan misinya adalah untuk menyelamatkan mereka yang tertindas dan yang membutuhkan. Baik, terima kasih pendeta. Berikutnya kita melihat tentang pahala ketika kita melakukan misi kepada mereka yang paling hina ini. Menurut Matius 25 ayat 40. Dan kalau kita lihat di sana, orang-orang yang setia ini diganjar dengan menerima kerajaan. Apa maksudnya ganjaran atau upah yang diberikan kepada mereka ini? Dalam konteks Matius 25 ayat 31 sampai 46, Yesus menggambarkan penghakiman akhir, di mana dia akan memisahkan domba orang benar dan kambing orang fasik. Yesus menyatakan bahwa mereka yang setia di dalam menolong saudara-saudaraku yang paling hina akan menerima pahala, yaitu warisan kerajaan Allah. Pahala bagi mereka yang setia menolong orang-orang yang paling kecil ini diungkapkan di dalam ayatnya yang ke-34. Matius 25 ayat 34 mengatakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Berarti ini ada hubungan dengan kehidupan kekal di kerajaan yang Yesus Kristus sediakan. Bagaimana dengan berbuat kebaikan ini langsung dapat kerajaan sorga? Bagaimana kita menjelaskan ini secara teologis? Ada dua ayat yang akan kita baca. Yang pertama adalah Roma 3 ayat 28. Rasul Paulus mengatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi ini jelas bahwa setiap perbuatan baik kita, perbuatan bakti kita tidak dapat menyelamatkan kita. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia yang kita terima oleh iman. Tetapi Yakobus di dalam Yakobus 2 ayat 24 mengatakan, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Paulus dan Yakobus bertentangan? Apakah terjadi ketegangan teologis di sini? Jawabannya tidak. Tetapi mereka berdua, baik Paulus dan Yakobus, sebenarnya melihat hal yang sama, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Artinya, perbuatan pelayanan kita, kebaikan kita kepada sesama, bukanlah sebagai penjamin keselamatan kita, melainkan itu adalah bukti bahwa kita beriman kepada Yesus Kristus. Di dalam pelajaran hari Minggu teristimewa di dalam konteks kisah Lukas 5 ayat 17-26, apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil tentang menjalankan pelayanan kita kepada mereka yang membutuhkan, orang sakit yang tidak berdaya di dalam cerita Lukas 5 ini? Ada beberapa pelajaran, minimal ada 5 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah pelajaran tentang melayani dan menolong tanpa pamrih. Oleh karena apa? Orang-orang yang menolong sahabat ini sangat memiliki jasa yang besar. Tetapi nama mereka tidak pernah disebutkan atau tidak pernah dicatat. Mereka rela melayani tanpa mengharapkan untuk dikenal, tanpa mengharapkan untuk dapat penghargaan. Pelajaran yang kedua adalah menjalankan misi, bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Kalau kita lihat mereka mengambil resiko mengangkat orang ini, membongkar atap lalu menurunkan, meresikukan segala-galanya termasuk kehormatan bahkan juga jiwa. Itu adalah syarat di mana seorang melayani bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, dalam pelayanan kita menuntut kreativitas dan inisiatif, mencari cara yang terbaik untuk melayani.
Ketika mereka melihat tidak ada jalan untuk dapat tembus kepada Yesus, mereka menggunakan jalan yang lain, yaitu lewat atap. Ada kreativitas dan inisiatif untuk melaksanakan pelayanan. Yang keempat, kita lihat di dalam pelajaran ini ada pemulihan tetapi juga ada pengampunan. Nah, yang dibutuhkan bukan hanya pemulihan fisik tetapi juga melibatkan aspek rohani, termasuk memberikan pengampunan dan keselamatan. Jadi setelah kita memberikan kepada saudara-saudara kita ini, memulihkan mereka secara fisik, kita juga berusaha memberikan pemulihan secara rohani. Dan yang kelima, menjalankan misi ini dengan iman kepada Yesus Kristus. Artinya mereka percaya sungguh-sungguh bahwa mereka hanya alat, tetapi Yesus Kristuslah yang akan memberikan penyembuhan dan pemulihan yang sesungguhnya. Itulah 5 pelajaran dari kisah bagaimana orang ini yang dibawa dan disembuhkan oleh Yesus. Nah, saudara-saudara, dalam pelajaran sekolah Sabat ada pertanyaan metode Kristus. Nah, apa metode Kristus itu? Dalam melayani kepada mereka yang membutuhkan, Ellen G. White saksikan dalam Membina Keluarga Sehat halaman 123, metode Kristus saja yang memberikan keberhasilan sejati dalam menjangkau manusia. Juru selamat bergaul dengan manusia sebagai seorang yang menginginkan kebaikan mereka. Ia menunjukkan rasa simpati terhadap mereka, melayani kebutuhan mereka, dan memenangkan kepercayaan mereka. Lalu ia memanggil mereka, ikutlah aku. Nah, pertanyaan, apakah metode Kristus itu relevan dewasa ini? Bagaimana saya menolong yang membutuhkan jika saya berkekurangan? Saudara-saudaraku, metode Kristus masih sangat relevan untuk digunakan atau dipraktekkan dewasa ini. Mengapa? Karena Ellen G. White sebutkan hanya metode Kristuslah yang dapat memberikan keberhasilan sejati dalam memenangkan manusia. Mungkin kita boleh menggunakan cara yang lain, yang tentunya baik. Namun, yang paling utama dan yang paling baik dari semuanya adalah metode Kristus yang harus digunakan. Nah, saudara-saudara, sekarang pertanyaan, bagaimana saya dapat membantu seseorang sedangkan saya berkekurangan? Saudara, membantu sesama bukan hanya dengan sesuatu yang kita berikan. Di dalam Matius pasal 25 ayat 35, bukan hanya ketika saya lapar, kamu memberi aku makan, atau haus, kamu memberi aku air, telanjang, kamu memberi aku pakaian, atau orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Namun disebutkan juga di ayat itu, ketika aku sakit dan di penjara, kamu melawat aku atau mengunjungi aku. Kunjungan kontak emosi memberi dukungan moral kepada orang tersebut, memberikan harapan, memberikan semangat, memberikan penghiburan melalui membacakan ayat-ayat Alkitab dan mendoakan orang tersebut. Itu adalah salah satu bentuk kebaikan atau kemurahan atau kepedulian tanpa harus ada sesuatu yang harus kita berikan kepada mereka. Memberi telinga untuk mendengar apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi masalah mereka, itu sudah menjadi bagian yang sangat penting. Saya menempatkan diri sebagai sahabat untuk meringankan beban mereka. Terima kasih pendeta, dan sekarang kita berpindah kepada pokok pembahasan penting lain, yaitu misi bagi mereka yang membutuhkan kepada para pengungsi dan imigran. Nah, apa pengertian dan siapa yang dimaksud dan termasuk dalam kategori pengungsi atau imigran dalam konteks pelajaran sekolah Sabat kita? Pengungsi, saudaraku, adalah orang yang telah meninggalkan negara atau tempat asalnya karena alasan-alasan tertentu seperti konflik, perang, penganiayaan, kekerasan, dan mereka tidak dapat kembali karena alasan-alasan tersebut. Contoh dalam Alkitab adalah Yusuf, Maria bersama dengan bayi Yesus dalam Matius pasal 2 ayat 13 dan 14 yang mengungsi ke Mesir untuk menyelamatkan diri dari ancaman pembunuhan Herodes. Sementara yang dimaksud dengan imigran adalah seseorang yang pindah ke negara lain atau ke tempat lain dengan tujuan untuk tinggal di sana secara permanen atau untuk jangka waktu yang lama, dan mereka mungkin pindah karena berbagai alasan seperti karena di tempat asalnya mereka hidup susah dan tidak punya pekerjaan, atau mungkin ada alasan politik sehingga mereka
menjadi seorang imigran. Contoh di dalam Kejadian pasal 42, 43, dan 46, Yakub dan anak-anaknya bermigrasi ke Mesir pada zaman Yusuf memerintah karena kelaparan. Contoh lainnya juga adalah di dalam kitab Rut, Elimelek dan Naomi bermigrasi ke Moab juga karena ada kelaparan di Bethlehem. Nah, ada juga yang terpaksa pindah karena menjadi tawanan perang. Contohnya, seorang anak perempuan di rumah Naaman, 2 Raja-Raja pasal 5, atau Daniel dan teman-temannya, orang Ibrani yang berada di Babel, Daniel pasal yang pertama. Nah, orang-orang ini bisa jadi datang di tempat kita atau berada di dalam jangkauan kita walaupun memiliki latar belakang yang sangat berbeda dengan kita. Memiliki nilai-nilai hidup yang berbeda, hambatan bahasa, dan lain tantangan sebagainya. Juga walaupun mereka bukan dari suku, bangsa, ataupun agama yang sama dengan kita harus menolong mereka karena mereka sudah pasti adalah orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan dan sedang dalam keadaan menderita. Kita perlu ingat bahwa kehidupan di dunia ini banyak ketidakpastian. Ada bencana alam, gempa bumi, banjir, tanah longsor, musibah kebakaran, dan lain sebagainya. Tidak pasti. Yang mungkin bisa jadi menyebabkan saya dan saudara-saudara atau orang lain kehilangan tempat tinggal dan hidup mereka ada dalam penderitaan. Mereka ini juga dikategorikan sebagai orang-orang yang membutuhkan, yang mengajak kepada kita untuk memberikan pertolongan dan bantuan kepada mereka. Alfa Omega Jilid 7 halaman 276 mengatakan, kasih Kristus bukannya dibatasi pada suatu golongan saja. Para pengikutnya janganlah hendaknya merasa diri terpisah dari dunia yang akan binasa di sekeliling mereka. Mereka harus menjadi bagian dari segenap lapisan masyarakat dan memperhatikan mereka yang membutuhkan. Ulangan 10 ayat 19 mengatakan, sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Roma 12 ayat 13, usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ini ajakan bagi saya dan saudara. Nah, sekarang bagaimana cara atau metode menolong serta melayani mereka baik secara pribadi maupun sebagai suatu jemaat? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di dalam menolong mereka. Yang pertama, kita perlu mendoakan untuk kebaikan mereka. Yang kedua, kita perlu membaur dengan mereka, menjadi teman dengan mereka, dan menyatakan simpati kita kepada keadaan mereka. Yang ketiga, kita perlu mencari tahu kebutuhan mereka dan masalah-masalah apa yang mereka sedang hadapi. Bila memungkinkan, bantu mereka dengan apa yang ada pada kita. Dan yang keempat, kita pun bisa mencari pertolongan dari organisasi-organisasi sosial yang dapat membantu menolong di dalam menghadapi masalah mereka. Dan yang kelima, sebagai organisasi gereja Masih Advent hari ke-7, kita bisa menolong mereka dengan membuat program dan memulai pelayanan baik dalam kebutuhan fisik mereka, seperti menyediakan makanan, pakaian, atau tempat tinggal sementara, maupun kebutuhan rohani, di mana kita boleh mendoakan, kita boleh beribadah bersama, kita boleh menguatkan mereka dengan membagikan firman Tuhan. Dan kita bersyukur organisasi gereja kita memiliki ADRA, Adventist Development and Relief Agency, yang bergerak dalam bidang kemanusiaan untuk menolong mereka yang sangat-sangat membutuhkan dan menjangkau orang-orang yang menderita, itu lintas negara atau budaya. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mencoba menggali tentang mereka yang tersakiti, melayani mereka yang tersakiti. Siapa yang dimaksud tersakiti di dalam konteks pelajaran sekolah Sabat? Di dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, yang tersakiti adalah mereka yang kurang beruntung oleh karena berada pada situasi yang sulit, entah itu oleh karena pilihan mereka sendiri, sehingga mereka stres, depresi, mereka yang mengalami krisis keluarga atau perceraian, atau mengalami pengkhianatan atau kekecewaan, atau juga mereka yang kurang beruntung oleh karena suatu keadaan di mana mereka tidak dapat mengendalikan situasi, yaitu korban perang, bencana alam, krisis ekonomi, kejahatan moral, atau juga penyakit menular, pandemi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara dan metode yang efektif untuk dapat menolong mereka yang tersakiti ini? Kalau kita baca dalam buku Ministry of Healing halaman 143, maka di sana dikatakan, ada kebutuhan untuk mendekat kepada orang-orang dengan usaha pribadi. Jika lebih sedikit waktu diberikan untuk berkhotbah dan lebih banyak waktu digunakan untuk pelayanan pribadi, maka hasil yang lebih besar akan terlihat. Orang miskin harus diringankan, orang sakit dirawat, orang yang berduka dan berduka cita dihibur, orang yang tidak tahu diajar, orang yang tidak berpengalaman dinasihati.
Kita harus menangis dengan mereka yang menangis dan bersuka cita dengan mereka yang bersuka cita. Disertai dengan kuasa bujukan, kuasa doa, kuasa kasih Allah. Pekerjaan ini tidak akan dan tidak dapat tanpa hasil. Kalau kita lihat bagaimana Ellen White menjelaskan ada berbagai kebutuhan tadi dengan caranya masing-masing, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap orang harus dilayani dengan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Namun demikian, ada prinsip secara umum yang dapat diikuti. Minimal ada 5. Yang pertama, kalau kita mau menolong, kita hendaknya berbaur dengan masyarakat sebagai orang yang menginginkan kebaikan mereka. Yang kedua, kita bersimpati dengan masyarakat. Yang ketiga, kita berusaha untuk melayani kebutuhan mereka. Beda pergumulan, beda kebutuhan. Yang keempat, kita berusaha untuk memenangkan kepercayaan mereka sehingga mereka percaya kepada kita. Dan yang kelima, ketika mereka telah dipulihkan, kita berusaha mengarahkan mereka kepada kasih Yesus Kristus. Kalau kita melakukan hal ini, maka gereja akan lebih menjadi tepat guna, menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, saudara-saudara, mungkin kita bertanya, apa dasar menjalankan misi kepada yang membutuhkan? Nah, di dalam Matius 22 ayat 37 dan 39 disebutkan di sana, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dasar menjalankan misi kepada orang yang membutuhkan adalah karena kita mengasihi Tuhan, dan dampak dari mengasihi Tuhan adalah mengasihi sesama. Kemudian, bagaimana konsep sesama di dalam konteks Galatia pasal 6 ayat 10? Nah, saudara-saudara, di dalam Galatia 6 ayat 10 disebutkan seperti ini. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, saudara-saudara, Paulus dalam konteks ayat ini menekankan tindakan berbuat baik itu adalah konteks berjemaat atau satu jemaat. Itulah sebabnya di ayat 1 dan ayat 2 ia menyebutkan kamu yang rohani memimpin orang itu ke jalan yang benar. Kemudian di ayat 2 disebutkan bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu dalam konteks kawan-kawan atau saudara seiman. Kemudian kepada semua orang seperti yang disebutkan dalam ayatnya yang ke-10. Ellen G. White saksikan, kita tidak boleh membatasi kasih sayang dan simpati kita hanya di dalam 4 dinding. Dan menutup berkat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga orang lain tidak dapat menikmati berkat itu bersama dengan kita. Itu ditulis dalam The Adventist Review and Herald, Oktober tahun 1895. Nah, kemudian ada yang bertanya seperti ini. Apa pengertian di dalam Yohanes 15 ayat 13? Disebutkan ayat itu seperti ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, merujuk dari ayat ini, haruskah kita mengorbankan diri kita demi mengasihi orang lain? Konteks ayat ini menunjuk kepada Yesus sebagai pribadi yang telah mengorbankan dirinya untuk orang lain. Dalam hal ini adalah hamba-hambanya. Itu dilihat dalam ayatnya yang ke-15. Namun Yesus tidak lagi menggunakan istilah hamba, tetapi menggunakan istilah sahabat-sahabat. Masih dalam ayat yang sama. Yesus berkorban menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya dalam arti khusus dan umat manusia dalam arti umum. Kasih yang mengorbankan diri adalah kasih yang Yesus tunjukkan dan buktikan lewat kematiannya dan penyelamatan umat manusia. Hal itu kita bisa lihat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi. Saat yang sama kita pun wajib menjaga keselamatan diri kita. Contohnya, ketika murid-murid di gereja mula-mula menghadapi aniaya,
mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri mereka. Namun pun demikian, murid-murid mati syahid demi Injil. Jikapun kita harus mengorbankan diri kita karena menolong, membantu atau berkorban contohnya kepada keluarga kita, jika memang Tuhan izinkan kita harus mengorbankan diri sampai pada titik yang tidak bisa kita hindari, dan itu adalah kehendak Allah, kita tidak dapat menghindar untuk berkorban demi untuk menolong orang lain. Jadi, kalau memang Tuhan izinkan kita berkorban demi menolong orang lain, maka hal itu akan terjadi. Dan itulah bagian kita sebagai umat Allah. Ya, dan sebagai penutup serta aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, dalam konteks pelajaran sekolah sahabat, kita melayani agar yang dilayani mengenal Kristus atau bahkan menjadi seorang Kristen. Bukankah pelayanan seperti ini tidak tulus karena ada maksud tertentu di baliknya? Bukankah kita harus menolong dan melayani tanpa pamrih dan tidak harus ada motif selain menolong dan membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka? Matius pasal 5 ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi dalam konteks membawa misi Allah, tujuan utama dari pelayanan kita membantu orang-orang yang membutuhkan adalah sesungguhnya memperkenalkan Allah, menunjukkan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan ini kasih Kristus, sehingga mereka yang tidak memiliki pengharapan dalam hidup bisa bangkit kembali dan memiliki pengharapan, serta mereka memuliakan Tuhan yang menolong mereka. Kemudian Matius 10 ayat 7 dan 10. Pergilah, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Artinya pelayanan kita didorong oleh kasih kepada Allah dan pengharapan hidup kekal yang telah kita terima melalui Yesus. Yesus bergaul, Yesus menunjukkan simpati, Yesus melayani kebutuhan mereka, Yesus memenangkan keyakinan mereka, dan Yesus memanggil mereka untuk ikut Dia. Jadi adalah tugas setiap kita untuk menunjukkan siapa Kristus dan juga mengajak mereka untuk mengikut Kristus. Ini bukanlah suatu motif yang terselubung atau tidak tulus, melainkan ajakan yang membawa keuntungan kekal bagi mereka jikalau mereka mau menerima Kristus. Dengan mereka percaya, dengan mereka menerima dan mengikuti Yesus, mereka akan diselamatkan dan memiliki pengharapan untuk hidup kekal di sorga. Bukankah ini adalah suatu motif yang paling tinggi yang harus dimiliki oleh kita sebagai orang Kristen? Apakah seseorang mau menjadi pengikut Kristus atau menjadi Kristen atau tidak, itu adalah pilihan bebas setiap individu sebagai respon terhadap bisikan Roh Kudus yang menawarkan keselamatan kepada mereka melalui iman kepada Kristus. Itulah sebabnya di dalam melakukan pelayanan kita tidak boleh memaksa. Pelayanan itu haruslah tulus dan murni, yang kita lakukan betul-betul untuk menolong mereka yang membutuhkan karena alasan kasih dan kemanusiaan. Nah, sekarang bagaimana cara kita melayani dengan misi kepada yang membutuhkan padahal kita dan anggota keluarga kita juga masih membutuhkan? Siapa yang harus didahulukan untuk dilayani? Galatia pasal 6 ayat 10 mengatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mata kita harus terlebih dahulu peka, terbuka terhadap orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Mereka yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga kita, mereka yang ada di dalam komunitas rohani kita, rekan gereja atau sesama anggota jemaat, dan juga kalau boleh kita peka juga terhadap kebutuhan tetangga-tetangga kita. Kemudian mata kita akan terlatih menjadi semakin peka melihat kebutuhan-kebutuhan orang-orang lain yang memang mereka dalam penderitaan dan membutuhkan pertolongan yang jangkauannya lebih luas. Dalam buku Our Father Cares halaman 40, Nyonya White mengatakan, dalam arti khusus, Kristus telah meletakkan tugas kepada gerejanya untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkan di antara para anggotanya. Ia meletakkan tanggung jawab pribadi bagi anggota-anggota gereja untuk memperhatikan mereka. Dan sebagaimana anggota-anggota sebuah keluarga sejati saling memperhatikan satu sama lain, melayani yang sakit, mendukung yang lemah, mengajar yang tidak tahu, melatih yang belum berpengalaman, demikian pula rumah tangga iman harus memperhatikan mereka yang membutuhkan dan yang tidak berdaya. Setiap pengabaian dari mereka yang mengaku sebagai pengikut Kristus, kegagalan untuk meringankan kebutuhan saudara atau saudari yang memikul kuk kemiskinan dan penindasan,
dicatat dalam kitab-kitab sorga seperti yang ditunjukkan kepada Kristus di dalam pribadi orang-orang kudusnya. Jadi kita perlu berhati-hati dan kita perlu melatih supaya kita boleh menolong mereka yang ada di dalam jangkauan kita, khususnya rekan-rekan seiman kita. My Life Today halaman 245 dikatakan seorang Kristen sejati adalah sahabat orang miskin. Allah ingin para pekerjanya bergerak di antara orang-orang yang sakit dan menderita sebagai pembawa pesan kasih dan belas kasihannya. Dan tidak ada pertanyaan lagi tentang orang-orang miskin. Mereka harus ditolong dalam segala hal yang akan menguntungkan mereka. Inilah tugas dan tanggung jawab kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah berdoa meminta Roh Kudus memberikan motif yang tulus dan murni dalam melayani serta meminta Tuhan membuka mata kita bagi mereka yang membutuhkan, entah itu dalam jangkauan dekat atau di dalam jangkauan yang lebih luas, lebih jauh lagi. Yang kedua, kita perlu membaur dan berteman dengan mereka. Ketiga, kita perlu menunjukkan simpati terhadap masalah dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Keempat, seandainya memungkinkan dan kita mampu, kita perlu memenuhi kebutuhan mereka. Dan yang paling terakhir adalah kita perlu membagikan pengharapan di dalam Kristus. Kita perlu membagikan pengalaman kita berjalan dengan Kristus di mana Dia telah menolong kehidupan kita pada masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh menang oleh karena kasih-Nya. Itulah sebabnya mari kita datang memohon kepada Tuhan untuk kita dimampukan memberi pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Engkau beri kami kesempatan untuk belajar daripada-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus akan meteraikan itu di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga pelajaran-pelajaran berharga yang telah kami pelajari bersama di dalam diskusi ini dapat kami implementasikan di dalam kehidupan Kristen kami. Untuk kami boleh menjalankan misi Kristus. Menolong, melayani mereka yang membutuhkan dan sedang dalam keadaan menderita. Tuhan mampukan kami. Dan kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati kami semua supaya menjadi pribadi-pribadi yang lebih mengasihi Tuhan dan menyatakan kasih itu kepada sesama kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Ampunilah kami dari dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.